皆さん、こんにちは。日本語のエンさんの文法を勉強しましょう. Pertama, perkenalan dulu ya. Nama saya Diva. Saya akan mengajarkan tentang pola koto ni naru dan koto ni natteiru. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Afrida. Saya akan menjelaskan materi so na atau so ni dan nasasou desu atau so mo nai. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, aku Lisa. Aku akan mengajarkan tentang pola ni taishite. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Andrian. Saya akan menjelaskan materi tentang hanmen. Ja, hajimemashou. Jadi, pola pertama yang akan kita pelajari adalah pola koto ni naru yang memiliki arti ditetapkan bahwa titik-titik. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang diputuskan atau ditentukan oleh orang lain atau fakta dari luar, tetapi akhirnya tindakan tersebut disetujui dan akan dilakukan oleh pembicara atau pelaku sebagai rencana diri sendiri. Untuk yang dimaksud fakta dari luar ini punya maksud bahwa hal atau kejadian yang memang tidak bisa dicampur tangan atau dikendalikan oleh pembicara, seperti kejadian alam, habis kontrak, melahirkan anak, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk pembentukannya yaitu kata kerja bentuk kamus atau nai untuk versi negatifnya, kemudian ditambah koto ni naru. Selanjutnya, ke contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama ada kotoshi shigoto o yameru koto ni narimashita, yang mempunyai arti sudah diputuskan bahwa saya akan berhenti bekerja tahun ini. Untuk yang di dalam kurung, yaitu kalimat sudah diputuskan bahwa, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam terjemahan tidak apa-apa, karena fakta sudah diputuskan bahwa itu merupakan makna yang ada di pola kalimat koto ni naru. Tanpa kita harus ngomong sudah diputuskan bahwa, itu tidak apa-apa. Kemudian, sudah diputuskannya karena alasannya itu bisa jadi karena menjadi ibu rumah tangga, melahirkan anak, keluarganya harus pindah rumah, habis kontrak, dan lain-lainnya, dan alasan diputuskan dari luarnya ini tidak perlu dicantumkan di kalimat itu tidak apa-apa. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ada rainen kekkon suru koto ni narimashita, yang artinya sudah diputuskan bahwa saya akan menikah tahun depan. Nah, untuk alasannya bisa jadi pembicara ini dijodohkan tanpa ada diskusi dulu dari pembicara tersebut. Tetapi di Jepang, jika ingin mengatakan saya ingin menikah, nah ini biasanya pakai pola kalimat koto ni naru, karena mereka beranggapan bahwa kalau menikah ini ada dari pihak teman, keluarga, itu ikut membantu. Jadi lebih tepat menggunakan pola koto ni naru dibanding koto ni suru yang mempunyai arti telah diputuskan dari diri sendiri. Selanjutnya, ada pola koto ni natteiru yang mempunyai arti memang sudah peraturannya atau kebiasaannya atau rencananya bahwa titik-titik. Penjelasan kalimatnya yaitu, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan aturan, peraturan, dan lainnya yang telah ditentukan oleh pihak lain, seperti sekolah, perusahaan, dan lainnya. Atau juga bisa kebiasaan umum yang telah diakui dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Ungkapan ini juga digunakan untuk mengingatkan orang lain dengan cara tidak langsung dan menghindari kata larangan atau perintah secara langsung. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, koto ni natteiru ini digunakan untuk yang pertama, rencana, baik ditentukan oleh orang lain yang tiba-tiba membuat rencana, atau juga keputusan bersama. Kedua,
peraturan yang berlaku di tempat umum seperti di sekolah, kantor, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga, peraturan di kehidupan yang merupakan lingkup negara, seperti peraturan di lalu lintas yang mewajibkan memakai helm saat berkendara sepeda motor. Lalu yang keempat, peraturan di masyarakat atau kebiasaan umum yang sudah dipatuhi oleh masyarakat. Nah, untuk pemutusan di pola koto ni natteiru, jika tadi di pola koto ni naru, yaitu fakta dari luar atau orang lain yang memutuskan, sedangkan di pola koto ni natteiru ini, yang pertama, ada orang lain yang memutuskan. Dan yang kedua, keputusan bersama. Nah, jadi yang di kedua ini, sebagai pembicara, itu juga bisa ikut andil dalam pembentukan pemutusan tersebut, dan yang akhirnya dibuat. Untuk pembentukan pola kalimat ini yaitu kata kerja bentuk kamus atau nai untuk versi negatif, kemudian ditambahkan koto ni natteiru. Selanjutnya ke contoh kalimat. Contoh yang pertama yaitu ada kono kaisha de wa shugyoshu wa tabako o sutte wa ikenai koto ni natteiru. Yang mempunyai arti di perusahaan ini aturannya tidak boleh merokok ketika bekerja. Nah, tujuan orang ini ngomong untuk mengingatkan atau untuk menghindarkan adanya bentuk larangan kepada orang yang ia tuju. Selanjutnya, contoh pola kalimat yang kedua ada Sumatsu wa tomodachi to shuri ni iku koto ni natteimasu, yang mempunyai arti bahwa pada akhir pekan, rencananya saya akan pergi memancing dengan teman. Nah, rencana tersebut ditentukan oleh pembicara dan temannya. Pola selanjutnya adalah sona dan soni. Pola ini digunakan saat pembicara ingin menerangkan suatu kata benda atau kata kerja. Dalam bahasa Indonesia berarti sepertinya atau kelihatannya. Maksud dari menerangkan suatu kata benda atau kata kerja adalah pembicara menerangkan pendapat atau opininya mengenai suatu benda atau pekerjaan. Rumus pola ini sebagai berikut. Kata kerja mas atau kata sifat i atau kata sifat na ditambah sona atau soni ditambah kata benda. Mari kita lihat contoh penggunaan pola ini. Contoh pertama, Kanojo wa takasou na fuku o kiteimasu. Dia menggunakan baju yang kelihatannya mahal. Di sini, pembicara ingin menyampaikan pendapatnya tentang baju yang digunakan Kanojo, yang artinya dia perempuan. Menggunakan bentuk sona, pembicara mengungkapkan bahwa menurutnya baju yang digunakan oleh dia kelihatannya mahal. Contoh kedua, kare wa ramen o oishishou ni tabemasu. Artinya, dia terlihat memakan ramennya dengan enak. Sama seperti yang pertama, di sini pembicara ingin menyampaikan pendapatnya mengenai cara makan seseorang, yang menurutnya orang itu memakan ramennya dengan enak. Kemudian, pola sona dan soni juga memiliki dua bentuk pola lain, yaitu nasaso dan somonai. Pola ini merupakan bentuk negatif dari sona dan soni. Digunakan saat pembicara ingin menyatakan prediksi yang kemungkinannya kecil akan terjadi. Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai kelihatannya tidak atau sepertinya tidak. Bentuk ini sama seperti pola sebelumnya. Untuk menyatakan pendapat juga memprediksi sesuatu yang belum tentu terjadi. Bedanya hanyalah pola ini mempunyai sifat negatif. Rumus dari pola ini sebagai berikut. Kata sifat i atau kata sifat na ditambah nasasou desu atau soumonai. Mari kita lihat contoh dari penggunaan pola ini. Contoh pertama,
Kono hon wa omoshiraku nasasou desu. Buku ini sepertinya tidak menarik. Pembicara menyampaikan bahwa buku ini terlihat tidak menarik. Tapi, bentuk nasasou desu memperlihatkan bahwa penutur belum membaca buku tersebut. Ia hanya mengutarakan pendapat atau prediksinya terhadap buku tersebut. Contoh kedua. Kare wa kisou mo nai desu. Ia sepertinya tidak datang. Sama seperti contoh sebelumnya, pembicara mengutarakan prediksinya atau pendapatnya tentang seseorang yang belum datang. Tapi apa benar-benar dia tidak datang? Tidak tahu, karena ini hanya prediksi. Orang tersebut bisa saja datang nantinya. Pola ni taishite. Kali ini kita akan belajar tentang pola ni taishite. Kira-kira apa ya arti dan fungsi pola ini? Pola ini merupakan ungkapan bahasa Jepang yang memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, perbandingan dua hal yang berbeda atau berlawanan, sehingga dalam bahasa Indonesia bisa diartikan berlawanan dengan, berbeda dengan, sedangkan, dan lain-lain. Serta yang kedua, merujuk pada target berupa suatu pihak atau keterangan kata benda tertentu, sehingga dalam bahasa Indonesia berarti terhadap. Pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Sebagai perbandingan, yang pertama, kata kerja bentuk biasa ditambah non ni taishite. Yang kedua, kata sifat i ditambah non ni taishite. Yang ketiga, kata sifat na dengan na ditambah non ni taishite. Yang keempat, kata benda ditambah na no ni taishite. Lalu sebagai target, yang pertama, kata benda ditambah ni taishite. Yang kedua, kata benda ditambah ni taisuru ditambah kata benda. Untuk bisa lebih mudah memahami pola ni taishite, mari perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama sebagai perbandingan. Indonesia wa jinkou ga zouka shita no ni taishite, Nihon wa jinkou ga genshou shita. Berlawanan dengan Indonesia yang penduduknya bertambah, Jepang penduduknya berkurang. Ane wa urusai no ni taishite, imoto wa shizuka da. Kakak perempuan berisik, sedangkan adik perempuan pendiam. Yang kedua sebagai target. Meue no hito ni taishite, sono taido wa yokunai no da. Artinya, tindakan itu tidak baik terhadap orang yang lebih tua. Kare wa dare ni taishite mo sumetai. Dia bersikap dingin terhadap siapapun. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pola hanmen. Pola hanmen memiliki arti namun di satu sisi atau di sisi lain. Secara harfiah, hanmen terdiri dari kanji han yang memiliki makna berbalik atau bertentangan dan men yang memiliki arti muka atau sisi, sehingga hanmen apabila diterjemahkan secara harfiah memiliki arti menunjukkan sisi yang sebelah belakang atau terbalik. Pola kalimat hanmen digunakan pada dua kalimat yang memiliki dua hal yang saling bertentangan. Jika kalimat pertama bermakna positif, maka kalimat kedua harus bermakna negatif. Bisa juga sebaliknya. Jika kalimat pertama bermakna negatif, maka kalimat keduanya harus bermakna positif. Intinya, kedua kalimatnya harus saling bertentangan. Oleh karena kedua sisi yang dibandingkan dalam kedua kalimat tersebut menjelaskan sifat dari satu subjek, umumnya subjek dalam kalimat pertama dan kedua selalu sama.
Image penggunaan saat menggunakan bumbu hanmen ini terkesan ada sesuatu baik yang sekaligus memiliki dampak yang buruk. Untuk pola kalimat hanmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja kamus plus hanmen. Yang kedua, kata benda plus no atau de, aru plus hanmen. Yang ketiga, kata sifat na, menggunakan na atau de aru plus hanmen. Yang keempat, kata sifat i plus hanmen. Selanjutnya ada dua contoh pola kalimat hanmen. Yang pertama, watashi no atarashi shigoto wa kyuryo koso yoi ga sono hanmen sangyo ga oi. Pekerjaan baruku gajinya memang bagus, namun di satu sisi lemburnya juga banyak. Yang kedua, jisusei ni naru no wa totemo taihen na hanmen takusan no kichou na keiken o suru koto ga dekimasu. Menjadi pemagang itu berat, tapi di satu sisi akan bisa mendapat banyak pengalaman yang berharga. Berikut adalah sumber yang kami gunakan sebagai referensi dan bahan untuk pembelajaran pada video ini. Ja, kore de wa bunpon no shiryo ga owarimashita. Seigou made watashi tachi no douga o mite kurete arigatou gozaimasu. Ganbarimasu. Bye bye. じゃあね。